Halo sahabat pelajar, selamat datang di IT Network. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penting, yaitu topologi jaringan. Kalian tahu nggak sih, topologi jaringan itu kayak blueprintnya jaringan komputer gitu. Nah, kalau blueprintnya aja udah salah, bisa berabe tuh jaringan komputernya. Makanya, penting banget buat ngerti tentang topologi jaringan ini. Di video kali ini, kita akan bahas mulai dari pengertian topologi jaringan, jenis-jenisnya yang unik-unik fungsinya, sampai kelebihan dan kekurangannya. Siap-siap buat takjub sama dunia jaringan yang ternyata seru banget ini. Jangan di-skip dulu videonya, karena dijamin pembahasannya akan ringan, mudah dipahami, dan pastinya menghibur ala Raditya Dika. Yuk, langsung aja kita mulai. Jadi gini, bayangin deh kalian lagi main game online rame-rame sama teman-teman. Seru banget kan? Kalian bisa ngobrol, kerjasama, dan saling bantu buat menangin game. Nah, supaya bisa main bareng, komputer kalian harus saling terhubung kan? Kalau enggak, gimana caranya kalian bisa main bareng? Pasti nggak mungkin. Nah, cara komputer-komputer itu terhubung dan berkomunikasi satu sama lain, itulah yang disebut dengan topologi jaringan. Topologi jaringan ini penting banget buat memastikan semua perangkat bisa saling terhubung dengan baik. Simpelnya, topologi jaringan itu kayak denah rumah. Tapi bukan buat rumah, melainkan buat jaringan komputer. Denah ini nunjukin gimana semua perangkat di jaringan itu tersusun dan terhubung. Topologi ini nunjukin gimana perangkat-perangkat kayak komputer, printer, atau server itu tersusun dan terkoneksi satu sama lain. Jadi, semua perangkat bisa saling berkomunikasi dan berbagi data dengan lancar. Kenapa sih topologi jaringan ini penting banget? Karena tanpa topologi yang jelas, jaringan komputer bisa jadi berantakan dan gak efisien. Coba bayangin kalau jaringan komputer di sekolah, kampus, atau kantor kalian nggak punya topologi yang jelas. Pasti bakalan kacau balau. Kabel-kabel bisa berantakan yang terhubung dengan baik, dan akhirnya kerjaan jadi terganggu. Misalnya, sinyal internet jadi lemot, akses data jadi susah, bahkan bisa-bisa sistemnya down total. Bayangin aja kalau lagi butuh internet buat presentasi penting, tapi tiba-tiba sinyalnya hilang. Pasti bikin frustasi kan? Makanya pemilihan topologi jaringan yang tepat itu krusial banget buat bikin jaringan komputer bisa bekerja dengan optimal. Dengan topologi yang tepat, jaringan bisa lebih stabil, cepat, dan efisien. Gimana, udah mulai kebayangkan pentingnya topologi jaringan ini? Topologi yang baik bisa bikin semua perangkat di jaringan bekerja dengan harmonis. Nah, sekarang kita bahas jenis-jenis topologi jaringan yuk. Ada beberapa jenis topologi yang umum digunakan, dan masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya sendiri. Topologi jaringan itu ternyata banyak jenisnya loh. Setiap jenis topologi memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, serta digunakan untuk kebutuhan yang berbeda-beda. Masing-masing punya bentuk dan karakteristik yang unik, kayak manusia aja ya. Sama seperti kita yang punya kepribadian dan gaya yang berbeda, topologi jaringan juga begitu. Pertama, ada topologi bus. Bentuknya simpel banget, kayak garis lurus saja. Topologi ini sering digunakan untuk jaringan kecil karena mudah diimplementasikan dan biayanya rendah. Semua perangkat terhubung ke satu kabel utama, kayak barisan semut lagi pada ngantri makanan. Namun, jika kabel utama ini bermasalah, seluruh jaringan bisa terganggu. Kedua, ada topologi star, yang ini lebih populer. Topologi ini sering digunakan di kantor-kantor dan sekolah-sekolah karena mudah dikelola dan jika satu perangkat bermasalah, tidak akan mempengaruhi yang lain. Semua perangkat terhubung ke hub atau switch pusat, kayak jari-jari roda yang terhubung ke porosnya. Hub ini berfungsi sebagai pengatur lalu lintas data di jaringan. Ketiga, ada topologi ring, sesuai namanya, bentuknya melingkar kayak cincin. Data mengalir dalam satu arah, sehingga setiap perangkat harus menunggu gilirannya untuk mengirim data. Data mengalir dalam satu arah, kayak orang lagi main lingkaran gitu. Kelebihannya, data bisa mengalir dengan cepat tanpa banyak tabrakan. Tapi jika satu perangkat bermasalah, seluruh jaringan bisa terputus. Keempat, ada topologi mesh. Yang ini agak kompleks. Setiap perangkat terhubung ke semua perangkat lainnya, memberikan redundansi yang tinggi dan keandalan yang lebih baik. Setiap perangkat terhubung ke semua perangkat lainnya kayak jaring laba-laba gitu. Jika satu jalur terputus, data masih bisa mengalir melalui jalur lain, membuat jaringan ini sangat tahan terhadap gangguan. Terakhir ada topologi hybrid. Nah, ini dia yang paling kreatif.
Topologi ini menggabungkan dua atau lebih jenis topologi, memberikan fleksibilitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Topologi ini menggabungkan dua atau lebih jenis topologi, kayak kolase dari berbagai macam bentuk. Misalnya bisa menggabungkan topologi star dan bus untuk mendapatkan kelebihan dari kedua jenis tersebut. Nah, dari semua jenis topologi ini, kira-kira kalian paling suka yang mana? Setiap topologi memiliki keunikan dan kelebihannya masing-masing. Jadi pilihlah yang paling sesuai dengan kebutuhan jaringan kalian. Topologi jaringan itu punya fungsi yang penting banget, guys. Bayangin aja tanpa topologi jaringan, kita nggak akan bisa ngatur alur data, akses, dan troubleshooting dengan efisien. Ibaratnya kayak sutradara di balik layar yang ngatur gimana jaringan komputer itu bekerja. Sutradara ini yang memastikan semua aktor, atau dalam hal ini perangkat jaringan, bekerja sesuai dengan perannya masing-masing. Pertama, topologi jaringan ngebantu kita buat ngatur alur data. Ini penting banget supaya data bisa mengalir dengan lancar dari satu titik ke titik lainnya tanpa hambatan. Jadi data dari satu komputer bisa sampai ke komputer lain dengan lancar, nggak pakai nyasar. Bayangin kalau data nyasar, bisa-bisa informasi penting hilang, atau malah jatuh ke tangan yang salah. Kedua, topologi jaringan juga ngebantu kita buat ngatur akses ke jaringan. Ini penting banget buat keamanan data kita. Jadi, gak sembarang orang bisa masuk dan ngacak-ngacak data kita. Dengan topologi yang baik, kita bisa memastikan hanya orang yang berwenang yang punya akses. Ketiga, topologi jaringan juga ngebantu kita buat nemuin masalah di jaringan. Ini kayak punya peta yang jelas. Jadi kalau ada masalah, kita bisa langsung tahu di mana letak masalahnya. Jadi kalau ada masalah, kita bisa langsung tahu sumber masalahnya di mana dan cepat buat ngatasinnya. Ini bisa menghemat waktu dan biaya. Karena kita nggak perlu coba-coba semua kemungkinan. Intinya, topologi jaringan itu kayak komandan yang ngatur lalu lintas data di jaringan komputer. Komandan ini yang memastikan semua data bisa sampai ke tujuan dengan aman dan cepat. Kalau komandannya jago, ya lalu lintasnya lancar jaya. Jadi, pastikan topologi jaringan kalian diatur dengan baik supaya semua bisa berjalan dengan optimal. Setiap jenis topologi jaringan punya kelebihan masing-masing, guys. Kayak kita aja punya keunikan dan kelebihan masing-masing. Topologi bus misalnya simple dan murah, cocok buat jaringan kecil-kecilan. Topologi star lebih handal dan mudah di-manage, cocok buat jaringan yang lebih besar. Topologi ring punya performa yang stabil dan minim tabrakan data. Cocok buat jaringan yang butuh keamanan tinggi. Topologi mesh punya redundansi yang tinggi. Jadi kalau satu jalur putus, masih ada jalur lain. Cocok buat jaringan yang kritikal. Topologi hybrid, fleksibel dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Cocok buat jaringan yang kompleks. Jadi pemilihan topologi jaringan yang tepat itu tergantung dari kebutuhan dan skala jaringan kalian ya. Walaupun punya banyak kelebihan, topologi jaringan juga punya kekurangan, guys. Namanya juga nggak ada yang sempurna, ya kan? Topologi bus, misalnya, gampang banget kena masalah kalau kabel utamanya putus. Topologi star sangat bergantung pada hub atau switch pusat. Kalau hubnya rusak, ya wassalam. Topologi ring agak ribet kalau mau nambahin atau ngurangin perangkat. Topologi mesh biayanya mahal dan instalasinya rumit. Topologi hybrid juga punya kekurangan. Kompleks tinggi. Pagsabi milih topologi ini pasti dotan bertimbang baik-baik, guys. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga penjelasan tentang topologi jaringan ala Raditya Dika ini bisa membantu kalian memahami dunia jaringan yang seru ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.